Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Al-Fadl NIM 2501030010 MMKBU Universitas Muhammadiyah Magelang 2025. Hari ini kita akan membahas tentang analisis strategi LPK Saitama Magelang ya, dan studi case-nya LPK Saitama Magelang maksudnya. Gitu. Executive summary-nya adalah yang pertama persaingan ya di LPK yang sangat tinggi ya, sehingga nanti yang kita akan perkuat adalah diferensiasi lewat nilai, terutama berfokus pada kelulusan dan penempatan. Jadi mungkin teman-teman biar tahu bahwa LPK Setama adalah lembaga pelatihan kerja yang berfokus untuk melatih, eh, mempersiapkan para pemuda atau pemudi yang mau bekerja atau magang kerja ke Jepang ya. Yang kedua, daya tawar masuk IM Japan sekarang ini tinggi, mulai bermunculan LPK di mana-mana dengan kualitas yang berbagai macam, sehingga apa yang perlu ditingkatkan adalah kepatuhan dalam menjalankan eh, aturan, baik itu eksternal, aturan pemerintah, aturan ini maupun yang di internal adalah aturan-aturan SOP yang sudah ada untuk memenuhi apa kualitas yang standar tinggi atau kualitas tinggi. Yang berikutnya peluangnya apa? Nah, peluangnya jalur SSW atau Kaigo ya, ada SSW dan Kaigo. Nah, di situ juga kita eh, akan membangun kemitraan dengan berbagai SMK atau BKK mungkin ya, SMK-nya atau BKK-nya. Dan yang berikutnya adalah blended learning, yaitu online dan offline. Jadi nanti ada kelas offline dan juga akan ada kelas online atau semacam LMS ya, Learning Model System gitu ya. Yang berikutnya kita akan coba tentukan arah 12 bulan ya, yaitu nanti ada bootcamp Japan ya, Japan Day, terus kemitraan B2B dan data driven funnel. Funnelnya seperti apa nanti begitu ya kira-kira. Kita lanjut. Oke. Industri dan regulasi. Ini secara ringkas sepertinya. Sebagai Stama itu sebagai lembaga resmi berada dalam ekosistem. Ekosistem, ya. Ekosistem itu eh, Kemenaker atau Kementerian Tenaga Kerja RI dan BP2MI kalau untuk yang program terbarunya SSW ya. Jadi SSW ini ada mandiri, ada ini dan seterusnya. Yang berikutnya yang paling utama yang kita kerjakan sejak awal berdiri adalah program IM Japan dan Kemenaker RI. Begitu. Ya, dan resmi pemerintah dua-duanya. Yang berikutnya fungsi atau peran utama ya. LPK Utama ini lebih berfokus ke pelatihan. Ya, pelatihan apa saja? Bahasa, yang nanti juga akan ditambahkan dengan etik kerja, kepatuhannya, dan termasuk kepatuhan dokumen-dokumen yang apa untuk membantu kelancaran bersama ya. Ada fasilitas seleksi M Japan dan SSW. Jadi kita akan ikutkan anak-anak yang sudah belajar atau sudah berlatih atau ikut pelatihan bahasa dan seterusnya itu untuk bisa ikut seleksi M Japan maupun SSW gitu. Nah, keberhasilannya ditentukan oleh apa yang paling simpel, yaitu kepuasan pelanggan atau kepuasan alumni kami gitu. Nah, berikutnya kami analisis secara atau menggunakan pastel sorry. P yang pertama politik. Jadi di situ ada regulasi dan kuota program resmi. Nah, apa di situ pentingnya izin dan akreditasi mungkin ya. Yang kedua E-nya ekonomi, daya tarik ya, gaji Jepang dan volatilitas kurs ya, itu sangat menarik ya. Indonesia maupun Jepang, kondisi ekonomi ya, politik yang mempengaruhi ekonomi, naik turunnya nilai tukar itu juga sangat mempengaruhi begitu. Yang berikutnya sosial, minat lulusan SMA atau SMK
Ya, di situ perhatian orang tua pada legalitas biasanya. Ya, orang tua itu kan sangat memperhatikan bagaimana anaknya atau putranya nanti saat di Jepang, apalagi dengan isu-isu banyak lembaga, banyak penyalur tenaga kerja yang tidak resmi atau legal atau ilegal maksudnya. Yang berikutnya teknologi. Blended learning, ya, ini salah satu teknologi terbaru yang kita akan gunakan nanti ya, blended learning. Kami menggunakan metode kelas offline seperti biasa yang sudah dijalankan sejak 2013. Sebenarnya salah satunya juga kelebihannya kita udah sejak 2013 sehingga menemukan banyak formula atau sari dari model pembelajaran offline. Namun teknologi terkini yaitu LMS (Learning Model System) ya dan learning analytics kita gunakan ya semacam kelas online yang sudah dilengkapi dengan berbagai macam ininya. Ya mirip-mirip kalau paling gampang sebut saya contoh misalnya seperti punya ruang guru ya. Jadi kita gunakan dua model seperti itu. Yang berikutnya environment atau lingkungan. Nah, standar kelas kita juga saat ini bahkan tambahkan untuk asrama dan juga ya kami perhatikan juga kesehatan. Ya, dan di situ otomatis sebenarnya sih mempengaruhi reputasi. Yang berikutnya adalah legal atau hukum. Ya. Nah, izin kami lengkap dan kontrak yang transparan. Berikutnya ini bagaimana kita membacanya. Yang pertama rivalry-nya itu memang rata-rata angkanya sudah cukup tinggi ya, cukup padat maksudnya. Jadi 4/5 artinya tumbuhnya banyak LPK di Jawa Tengah terutama ya khususnya atau di seluruh Indonesia pada umumnya. Nah, trade of new entrants ya. Ini juga lumayan tinggi. Ya, barier reputasi dan regulasi. Nah, buyer power 4/5 banyak alternatif ya, sensitifnya biaya atau sensitifnya hasil, memang begitu ya. Jadi era yang sangat terbuka ini persaingan cukup tinggi juga. Nah, supplier power ya, ini juga sama, kuota dan standar seleksi yang semakin hari semakin ketat memang ya. Itu kuotanya sih sebenarnya juga meningkat semakin tinggi, pemainnya juga memang semakin tinggi dan yang paling ini bagi kami sebenarnya bukan masalah apa-apa ya gitu. Karena kami tetap enjoy walaupun kita harus mengakui ya angka ini. Yang berikutnya substitusi atau substitutes ya ya juga cukup tinggi. Ya, substitusinya sekarang banyak ada kursus online atau jalur non magang ya seperti eh, pertukaran pelajar dan seterusnya. Itu juga nanti mempengaruhi begitu. Berikutnya value chain atau inti dari operasional yang primer itu kita ada marketing dan mission pelatihan kita N standar Jepang N5, N4, N3. Nah, selain itu kita tambahkan dengan pelatihan fisik karena memang ada kebutuhan untuk tes fisik ya ada lari 3 kilo nanti akan kita latih ya push up 35 kali dan sit up 25 kali itu sebagai standar tes masuk terutama khususnya yang IM Japan. Yang berikutnya etos kerja Jepang karena bagaimanapun kita punya perbedaan etos ya, punya perbedaan cara pandang mungkin lebih tepatnya tentang di bagaimana bekerja di Indonesia, di Jepang atau di setiap negara sebenarnya. Dan itu kita latih dan itu kita persiapkan begitu. Nah, kepatuhan dan seleksi ya, penempatan maksudnya dan aftercare ya. Jadi kita ada eh, bagaimana membuat anak-anak ini bahkan kita kasih pelatihan kewirausahaan yang kita akan rencanakan nanti untuk alumni yang sudah di Jepang kita bisa belajar belajar banyak hal yang mana untuk mempersiapkan setelah kepulangan dari Jepang ataupun selama di Jepang. Begitu ya. Berikutnya pendukung ya. Jadi pendukungnya apa? SDM, pelatih ya. Kita siapkan SDM terbaik ya dari beberapa akademisi kita ambil dari beberapa university atau perguruan tinggi yang memang ada jurusan berbahasa Jepang atau sastra Jepang
Dan juga kita dukung dengan apa? IT, jadi LMS itu ya, plus eh, kemitraan ya, keuangan dan beasiswa. Kita dari keuangan itu ada kami siapkan beasiswa saat ini ya. Nah, bottleneck umumnya apa? Ya, base rate ya. Begitu. Base rate di LPT atau seleksi itu kadang-kadang juga gini. Untuk ikut ikut dapet ya semacam CLPT itu semacam TOEFL kalau di Jepang. Itu nggak mudah. Mereka berebut itu untuk dapat itu ya. Gitu kira-kira. Nah, kita lanjut ke sini ya. Nah, sumber daya atau kemampuan apa? Ya, terus nilainya ini bisa ya. Nah, implikasi keunggulannya mungkin kita sedikit lebih singkat ya. Keunggulan berkelanjutan bila bila konsisten gitu ya. Jadi memang ini catatannya adalah bila konsisten ya. Jejak dan alamat fisik ya. Fisik kami ada di Magelang ya. Eh, ya ini sebagai keunggulan keunggulan lokasi sementara. Lokasi kami juga memang bukan di pinggir jalan besar, tapi tidak terlalu jauh dari jalan besar, sekitar 50 meter ada di Martoyudan. Terus instruktur berpengalaman ya ini juga keunggulan sementara, tapi memang perlu standar karena dinamis sekali ya di Jepang itu. Dari tahun ke tahun standar masuk kerja di Jepang itu dulu mungkin sekedar bisa nulis huruf plus pola kalimat standar mudah, beberapa kosakata, 40 kosakata, kata benda, kata kerja, kata sifat udah bisa berangkat ke Jepang. Selanjutnya meningkat, meningkat, meningkat terus dan sekarang ini standarnya udah semakin tinggi. Sekarang ini rata-rata level yang dibutuhkan minimal N4 ya, standar N4. Jadi dulu diketahui di Jepang itu ada 5 level bahasa. Paling rendah 5, 4, 3, 2 dan paling tinggi 1. Nah, sekarang ini tingginya sudah di 4. Bahkan sebentar lagi sepertinya akan segera distandarisasi atau akan berubah standarnya menuju ke N3. Dan itu cukup menantang sebenarnya sih untuk untuk kami menstandarisasi gurunya terutama ya kan itu. Nah, konten pelatihan N5, N4 dan fisik. Nah, perlu diferensiasi. Mungkin penambahan model atau program ya. Terus kemitraan tadi yang kita ini kan ya dengan SMK atau PKK gitu kan, atau dengan rumah sakit atau panti untuk yang persiapan Kaigo. Kaigo itu perawat di Jepang ya, perawat di Jepang. LMS dan ada beberapa keunggulan kemampuannya lainnya. Nah, berikutnya isu strategik prioritas. Nah, pertama diferensiasi dan bukti hasil itu paling penting. Diferensiasi kami sudah siapkan beberapa hal tadi, itu insya Allah sangat sangat bisa menjadi diferensi bagi kami seperti kita hybrid ya atau ada online offline ya kan, seterusnya kelulusan dan time to placement. Ya. Mesin akuisisi siswa yang terukur. Offline kami menggunakan SMK atau PKK, yang online kami menggunakan digital funnelnya. Gitu ya. Terus ekspansi jalur, ya inspeksi model baru yang selain program IM Japan, kita Kaigo atau SSW Kaigo dan aftercare-nya meningkatkan reputasi untuk rujukan. Nah, ini beberapa perspektif kita akan lihat dari perspektif keuangan, tujuannya meningkatkan arus kas ya tentunya ya. Ya, KPI-nya apa? Margin per cohort ya. Targetnya ya tuh inisiatifnya akan kita adakan bundling ya bootcamp begitu. Keuangan yang berikutnya meningkatkan margin dan arus kas juga ya. Nah, itu apa? eh, Indikatornya yaitu day sales outstanding atau harian. Ya, harian targetnya lebih dari 30. Inisiatifnya apa? Bisa pakai cicilan dan auto debit. Jadi kita sekarang juga sudah menggunakan beberapa fasilitas eh, kerjasama dengan Shopee atau apa namanya Tokopedia ya, Topet ya, dan beberapa bank ternama gitu. Seperti itu. Yang berikutnya perspektif pelanggan kita akan untuk tujuannya menaikkan
placement rate dan kepuasan ya. Ya, tujuannya persentase placement rate. Targetnya berapa? Dalam 12 bulan ke atas yaitu lebih lebih atau minimal 55%. Ya, inisiatifnya nanti akan ada bootcamp terpadu ya, pendampingan penempatan. Nah, pelanggan yang berikutnya menaikkan placement rate dan kepuasan juga ya, yaitu NPS, Net Promoter Score ya. Harapannya lebih tinggi dari 45 ya, aftercare dan komunikasi ke orang tua siswa atau uh, wali gitu ya. Yang berikutnya proses internal kita akan meningkatkan kelulusan dan kecepatan ya. Kelulusan JLPTN 4 presentasinya kita harapkan meningkat sampai di atas 60%. Jadi selama ini itu memang begini. Kalau yang belum lulus, kami ada siapkan kesempatan atau berikan kesempatan untuk bisa mengulang tanpa tambahan biaya. Tapi kami ingin kelulusan itu kalau bisa sih ya 100%. Cuma kami lebih ke kita akan tingkatkan di atas 60%. Nah, inisiatifnya apa? Kita menggunakan LMS dan remedial adaptif ya begitu. Jadi nanti kita akan coba persiapkan itu. Internal berikutnya adalah lulus seleksi M-Japan. Presentasenya akan kita tingkatkan di atas 45% begitu ya per kelas. Karena kalau kami ikut di tes IM Japan sih sebenarnya kelulusan di atas 90%. Cuma bukan bukan dari per kelas, itu dari beberapa kelas yang memang sudah siap untuk ikut, kita ikutkan dan kelulusannya memang segitu. Nah, seperti apa yang kita lakukan pre-screening dan klinik fisik. Gitu ya. Nah, roadmap 12 bulan dan risikonya. Kuartal pertama kita akan coba audit izin atau SOP ya, baseline-nya KPI, kurikulum, LMS, dan kita akan adakan pitch deck atau pitch ke SMK dan rumah sakit ya, atau panti jompo. Kuartal kedua pilot to cohort-nya MOU 3 SMK dan satu rumah sakit, dashboard ya, nanti dashboard dan kita ada lead scoring. Kuartal tiganya scale up 4 cohort ya, plus 2 SMK dan satu RS Kaigo. Fast track-nya kita nanti coba klinik N4 ya. N4. Nah, klinik N4 itu maksudnya apa? Kita membuka konsultasi, pelatihan tambahan dan seterusnya, penyesuaian per personal menuju atau meluluskan N4. Yang berikutnya adalah mana tadi? Kuartal keempat ya. Kita setelah yang 1, 2, 3 ini, tentunya kita sudah menemukan tambahan ini dan baru kita akan masukkan atau kita tambahkan atau kita perbaiki standarisasi dan sertifikasi. Ya, review KPI, ekspansi kemitraan, dan publikasi hasil. Ya, risiko yang apa? Regulasi atau kuota ya. Ya, tentunya kan kita harus ikuti karena setiap masing-masing ini punya regulasi, reputasi, harapannya meningkat, dan drop out, biaya, menurunkan biaya, mitigasi kepatuhan, transparansi, dan pre-screening efisiensi. Terima kasih. Demikian banyak kekurangan, kesalahan. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.